Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu kita berkumpul di ruang multimedia. Kita akan belajar bareng di sini, bukan menggurui, tapi kita belajar bareng. Nanti kita akan berdiskusi bareng-bareng karena yang sudah kita lakukan judulnya adalah berbagi praktik baik. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan apa yang sudah pernah kita sampaikan di anak-anak. Kebetulan materi ini sebenarnya sangat relate dengan apa yang kita lakukan setiap hari sebagai seorang pendidik. Cuma kadang kita sering lewat, lalu tahu ternyata sudah pernah. Karena pas satu-satu ada beberapa tema sebenarnya, ada beberapa tema yang tema besarnya kita namai 7 jurus kebaikan hebat, salahnya seperti ini. 7 jurus kebaikan hebat itu tidak perlu dipraktekkan juga, saya malu. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2025 untuk memperkuat peran guru dalam bimbingan dan konseling. Tapi ini tidak terbatas hanya untuk guru BK, karena Pak Menteri sudah menyampaikan juga bahwa seyogyanya sebaiknya setiap guru adalah menjadi pembimbing dan konselingnya juga diperkuat. Salah satunya Kementerian membuat program ini untuk disalurkan dan disebarkan ke teman-teman guru yang lain. Dirancang sebagai panduan praktis dan kreatif. Kata kuncinya adalah praktis dan kreatif. Artinya harus bisa diaplikasikan sesederhana mungkin dan semenyenangkan mungkin. Karena Bapak Ibu sudah besok piyambak sudah tahu ketika masuk kelas demikian dinamikanya, ya benar yang 10E7 kemarin itu yang seperti itu. Kebetulan ada salah satu materi di sini stakeholder yang lain. Harapannya Bapak Ibu bisa mengidentifikasi sebenarnya gaya belajarnya seperti apa sih, kecerdasannya seperti apa sih. Jadi kita ini renungkan kembali seberapa kenal sebenarnya Bapak Ibu mengenali diri sendiri. Contoh misalnya kecerdasan itu ada berapa nih? Ada yang tahu? Ya, sebenarnya kecerdasan majemuk itu ada 8. Pasti sudah pernah dengar ya. Cuma kadang kita lost, kita lepas. Hanya anak yang pintar matematika itu yang cerdas. Terus, betul ya? Yang suka olahraga atau geraknya bagus itu tidak pintar akademis. Benar. Tapi bukan berarti anak ini tidak cerdas. Kecerdasannya ya memang kecerdasan gerak. Karena ada anak-anak yang tahu resiliensi sebagai Daya lenting. daya lenting yang seperti apa? Bahasa gampangnya saja menjadi Daya tahan. itu lebih tepatnya atau lebih gampangnya dibangun adalah daya tahan. Bapak Ibu sering menemui ketika bocah diomongin melentur, mutung, baper, karena anak tidak punya apa namanya daya tahan atau persepsinya tentang dirinya lemah, gitu nih. Jadi ketika di pos, kalau wajib dikeluarin kan mereka berpikir itu sudah yang paling top gitu. Padahal kita mengingatkan kalian masih ada di lingkungan sekolah, ayo belajar disiplin. Maksudnya kan seperti itu. Tapi ketika anak tidak punya daya lenting, begitu dia ngomong tertumpuk di dalam bawah sadarnya bahwa itu bukan apa-apa. Ketika direke itu adalah suatu larangan. Ketika diingatkan itu adalah suatu
ancaman buat dia. Bahkan bukan kebetulan juga ketika ketemu Bapak Ibu tarik duluan. Itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak, kita tularkan ke anak-anak bahwasanya ayo mentalmu kudu ditingkatkan lagi, harus ditingkatkan lagi. Oke, yang keempat adalah menjaga konsistensi. Prinsipnya guru memberikan pendampingan yang konsisten dan berarah. Ini yang agak susah. Karena selain aktivitas, administrasi dan sebagainya, seberapa sering kita bisa memberikan waktu tenaga kita untuk anak-anak kita? Kira-kira seberapa? Karena tanpa kolaborasi antara orang tua terutama, karena banyak di masyarakat kita ketika sudah di sekolah wis pak pasrah bompongan. Ketika di rumah disampaikan, Bu, monggo anak saya mau diapakan, tapi kenyataannya ketika dijiwit sitik dilapor ke polisi. Itu suatu kontradiksi paradoks banget ya. Tapi tanpa kerjasama antara guru, siswa, wali kelas, guru wali, orang tua, kesiswaan dan sebagainya, bagaimana mungkin kita menciptakan kondisi sekolah dan kondisi ideal dan menyenangkan? Tentu saja kita harus selalu berkomunikasi dan bekerja sama. Yang terakhir adalah menatap situasi. Ketika situasinya sudah terkondisi, bagaimana kita menjaganya? Bagaimana kita bisa memetakan, Pak, Bu, anak ini rawan, Pak, Bu, ini kecenderungannya suka ngambil temennya, punya temennya, sudah bisa dipetakan. Guru BK yang berperan, karena guru BK ada catatan anekdot, ada apa lagi, catatan-catatan yang mungkin tidak dipunyai oleh guru-guru atau wali kelas, tapi itu bisa jadi dasar ketika kelas ini kaya foto, Bu, kelas ini yang kira-kira istimewa yang mana ketika ini sudah bisa dikendalikan dari jurus 1 sampai ke 6, situasi sudah dikondisikan, insya Allah kita akan terbebas dari masalah yang menambah permasalahan kita pribadi. Untuk ujian ini mungkin tidak usah gini, karena ini yang sudah saya lakukan di F3. Jadi sebenarnya bukan jurus juga ya. Jadi tema yang saya ambil memang jurus 1 dan jurus 2, mengenali potensi dan mengelola emosi, karena menurut saya ini basicnya dasarnya. Jangankan yang anak-anak, yang kita saja yang sudah dewasa kadang tidak sadar aku tidak ingin yang basic. Ya, coba diingat beberapa tahun belakang, apakah sudah benar atau linearkah antara sekolah kita dan kerjaan kita? Ada yang seperti itu. Kalau saya iya, karena background saya bukan di guru sebenarnya, tapi lebih ke karena basic psikologi. Tidak ada tuh ininya. Ternyata saya dulu tidak kurang diarahkan kowe apike ning kene. Ternyata jadi guru juga bisa enjoy juga. Meskipun saya kadang mengenalkan ke anak-anak, saya bukan guru, tapi saya konselor. Harapannya biar anak-anak juga trustnya lebih dapat, dan menurut saya guru itu levelnya jauh di atas, karena guru itu harus bisa memberi contoh yang baik. Saya di bawahnya jauh karena saya tidak bisa memberikan contoh yang baik. Saya hanya bisa apa. Oke, ini yang penting. Ketika kamu menyampaikan, ada 4 metode yang ini sebenarnya sangat sering kita lakukan, cuma mungkin bahasanya yang kita tidak sadar. 1, amati. Contoh, kita langsung contoh aja. Kita langsung contoh. Kalau potensi sepertinya tidak terlalu menarik, ini yang agak menarik. Emosi.
Ya betul ya. Kira-kira ketika mengamati seperti itu, apa yang Bapak Ibu amati atau apa yang terus akan Bapak Ibu lakukan? Ini hanya ilustrasinya saja. Ketika contoh situasi emosional itu cerita, ya bisa dilakukan dan ini paling mudah untuk dilakukan. Atau kita coba misalnya, contoh nanti ketika misalnya disampaikan ke anak-anak, Bundari, saat ini apa yang dirasakan Bundari? Tuh, emosi apa Bu? Emosi itu merasakan. Nah, ini menarik. Silakan kali. Umi, emosi itu apa? Perasaan hati. Ada lagi? Ekspresi. Mas, apa itu emosi? Ungkapan. I love you. Bukan ya? Emosi adalah respon otak menghadapi atau ketika menemui kondisi-kondisi tertentu. Seringkali emosi disamakan marah. Betul ya? Ada emosi banyak, cinta, bahagia, gembira, kecewa, sayang, apa itu? Ngantuk bukan emosi Bu. Itu respon fisiologis biologi ya. Respon fisiologis ketika otak sudah oksigennya sudah berkurang, konsentrasi berkurang, akhirnya menguap untuk melepas rilis. Betul gitu? Saya juga tahu itu. Itu benar. Ini adalah satu contoh untuk aktivitas amati itu tadi. Prinsipnya apa? Satu aktivitas amati. Yang kedua adalah refleksi. Direnungkan lagi. Anak-anak coba dong seperti ini tadi. Apa sih yang kamu rasakan hari ini atau kemarin atau seminggu kemarin? Karena anak-anak gini banget tuh, ya kan? Apa namanya moodnya tuh swing banget. Apalagi yang kecanduan gadget tuh. Karena kemarin ada kalau nggak salah sudah ada penelitian sebagian besar Gen Z yang kecanduan gadget itu menjadi pasien RSJ. Loh, kok ketawa? Ini beneran ini. Kalau tidak percaya nanti japri saya ya. Refleksikan. Kira-kira apa ya yang menjadikan saya seperti itu apa ya? Dan yang ketiga, dikaji, dikonsepkan. Nah, coba kira-kira apa yang membuat kamu seperti itu? Kenapa kamu bisa menjadi bahagia? Kenapa kamu bisa jadi sedih? Anak-anak bisa menuliskan, oh ternyata si A lagi putus cinta misalnya. Atau sebelahnya si A lagi gebet si E, misalnya kasmaran. Kan nggak mungkin kalau kasmaran terus menerus, kecuali yang ini menolak dan ini oke merenung. Apa ibu ini bisa diimbaskan ke anak-anaknya? Bisa pakai game-game yang apa namanya menyenangkan, game-game sederhana saja. Misalnya, Bapak Ibu di hari Jumat ini apakah gembira? Tentunya. Kenapa Pak Bayu gembira? Karena besok libur. Karena besok libur, Bapak. Karena besok libur. Oke, ada lagi? Besok tanggal 1. Ada apa dengan tanggal 1? Gajian gitu kan. Padahal tanggal 1 pagi gajian, tengah harinya kita sudah turun lagi. Itu Anda, Bapak. Oke, bisa disampaikan seperti itu. Yang terakhir adalah aksi, diaplikasikan. Kira-kira bagaimana caranya anak-anak gen orang lesu-lesu yang marah-marah itu tadi, yang emosinya merendah-rendah tadi, ketika sudah gembira, bagaimana menyampaikan materi? Anak-anak tidak akan mendapatkan makna atau merasakan pengalaman. Karena ada contohnya ketika saya pernah beberapa kali
tanya sama anak, oh ini pelajaran, kamu kalau pelajaran ini apa yang kamu rasakan? Bosan Pak. Kenapa? Pelajarannya kayak gitu-gitu. Gurunya apalagi? Karena si guru ini hanya menyampaikan materi. Ketika saya tanya teman guru, harap di harap mau yang mana tadi? Guru ini masih muda. Guru ini masih muda. Saya sampaikan, bro, materi itu tidak perlu dikejar. Ibadahlah. Dunia itu tidak akan ada habisnya ketika kamu mengejar materi. Yang neraka. Itu sebagai contoh. Artinya karena si bapak ini punya tanggung jawab kejar materi. Untungnya ketika di kelas si bapak ini punya anak-anak punya persepsi yang positif tentang si bapak, karena mulangi pena, bisa omong juga oke. Cuma kalau dianya memang sedikit inferior karena rendah diri. Dirinya rendah. Kemudian yang kedua, program ini memberdayakan guru BK, guru kelas, guru wali, guru mapel dan lain sebagainya untuk membantu siswa mencapai atau bisa menyelesaikan kondisi tugas perkembangannya. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di kesimpulannya. Harapannya kita bisa mengaplikasikan ini ke anak-anak dan ke teman-teman. Mungkin hasil dari hari ini kita bisa sampaikan ayo caranya ini. Kalau misalnya ada waktu lagi kita akan bahas per tema. Kalau memungkinkan dengan waktu kita alokasikan waktu, silakan kita bisa ngobrol-ngobrol atau sama ngobrol juga nggak apa-apa. Tapi kalau mungkin Mbak Tita itu bisa bawa tempe Wonosobo, berwajan gitu kan, bisa khusus buka hari. Pak Anggi juga nanti bisa bawa bandeng, nanti kita keluar bersama, makan bersama, kita ngobrol ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya sampaikan salam, karena tadi tidak dengan salam, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah.